Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati alim ulama yang hadir di majelis ini, yang saya hormati para sesepuh, dan yang saya hormati para jamaah yang hadir di majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ini menjadi awalan kita berkumpul suatu saat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, lebih-lebih kehidupan akhirat nanti, sehingga kita menjadi manusia umat Nabi Muhammad yang masuk surga bi ghairi hisabin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang sudah masuk di hikmah yang nomor 24 dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebelum kita mulai, mari kita baca surah Al-Fatihah yang kita khususkan untuk para mu'allif, untuk mu'allif hadal kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan membaca kitabnya kita mendapatkan barokah dan menjadikan wasilah kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadi wa asrari fid dharain amin. Kita di dalam hikmah yang nomor 24 ini kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah bagaimana kehidupan dunia yang penuh dengan kesusahan, keriuhan, ketidakpastian. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, la tasta'rif, jangan heran, jangan merasa asing, jangan takjub siapa kamu, uku al-aqdari, kepada kejadian-kejadian yang riuh, susah. Tadi apa aqdar itu? Malayu wafiku maksudak, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Orang yang berkeluarga pinginnya sakinah mawaddah warahmah, tapi terkadang tidak menjadi mawaddah warahmah, berarti tidak sesuai dengan keinginan. Kita bekerja, berdagang, ingin untung, tapi ketika berdagang pasti ada ruginya. Ketika kita rugi, itu jangan merasa aneh dan jangan heran. Kejadian-kejadian ketika kita ingin kaya tapi kenyataannya kemudian kita menjadi miskin, itu pun juga gak usah heran. Tidak usah heran. Madum tapi hadihidar, selama Anda masih hidup dan berada hadihidar di dunia ini, tidak usah heran kepada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau keinginan orang lain. Melihat orang kemis, melihat orang miskin, melihat orang yang tidak baik sekalipun, kita nggak usah heran dengan semua itu. Kenapa? Karena itu memang sudah ada di dunia. Selama kita masih hidup di dunia,
kita tidak akan pernah menjadi manusia yang bahagia selamanya. Bahagia di dunia itu hanyalah sementara. Hanya sementara. Sementara saja. Selama kita hidup di dunia, maka itu yang akan kita temui adalah keriuhan, kesibukan, ketidakpastian, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Fa innaha, maka sesungguhnya agdar ma, sesuatu abrozat yang ditampakkan, apa ma abrozat yang tidak ditampakkan, apa agdar itu, illa kecuali ma kepada suatu buah mustahakun wasfiha. Ada yang mustahakun wasfiha, mustahak wasfiha, ada yang membaca mustahakun wasfuha. Illa ma huwa mustahak wasfiha, kecuali sudah menjadi hak dari sifatnya. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita itu sudah menjadi hak terjadi. Wa wajibun naqtiha, dan juga wajib keberadaannya. Usah itu wajib keberadaannya. Tidak baik, tidak sesuai dengan keinginan kita, itu juga menjadi sesuatu yang wajib keberadaannya di dunia. Selama kita masih hidup di dunia, itu tidak akan pernah bisa Kalau ada orang yang bilang saya hidup di dunia selalu bahagia, enggak. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang selalu hidupnya bahagia. Tidak ada. Kanjeng Nabi aja ketika Sayyidah Khadijah meninggal, Kanjeng Nabi, apalagi tidak ada. Harta yang luar biasa besar, banyak kita tumpuk sedemikian rupa, apakah kemudian menjamin kepada kebahagiaan hidup kita? Tidak. Justru orang yang banyak hartanya lebih tidak tenang hidupnya, karena khawatir besok akan dirampas oleh orang, khawatir besok akan menjadi bangkrut, menjadi sesuatu yang tidak ada. Justru yang tenang-tenang itu adalah orang-orang yang tidak jangan tidak punya harta, harus punya harta, tapi tetap. Bagaimana kemudian arah maksud atau makna di dalam hikmah yang nomor 4 ini, yang nomor 24 ini? La takjub, jangan merasa heran, maka pada sesuatu warodah yang datangkah kepadamu awairika dan selain al-agdar, kesusahan, keiuhan, mimma dari sesuatu layuafiku yang tidak sesuai maksudak dengan maksud. Atum tabihadi dunia, selama kita masih hidup di dunia. Jadi kalau sampean itu hidup berkeluarga tidak sesuai dengan keinginan kita, kerja tidak sesuai dengan keinginan kita, hasilnya itu enggak usah heran. Karena fitrah manusia yang begitu, fitrahnya dunia yang begitu. Selama kita hidup di dunia, pasti kita akan menemukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Baik itu yang terjadi dalam diri kita maupun yang terjadi kepada orang. Apa yang tidak disenangi? Miskin tidak disenangi toh. Kita mencari uang, harta, bekerja sedemikian koyo mulai pagi sampai sore, apa yang kita inginkan? Harta yang banyak kemudian menciptakan kebahagiaan. Tapi Allah kan tidak menabur rezeki berdasarkan kerjanya. Allah menaburkan rezeki bukan berdasarkan kerjanya. Memberikan rezeki, silakan sampean bekerja sedemikian kuat. Kalau kemudian Allah mentakdirkan tidak bisa, kita tidak akan pernah bisa. Tapi apakah kita tidak boleh berusaha? Harus berusaha. Karena kalau kita tidak pernah berusaha, kita tidak pernah tahu di mana Allah meletakkan posisi. Itu yang kemudian berada dalam konteks al-sunnah. Orang yang semua orang ingin senang,
Semua orang ingin bahagia, semua orang ingin kaya, tapi ada banyak sesuatu yang tidak senang menimpa kita. Ada kemiskinan dan menimpa kita, kesedihan juga menimpa kita. Tidak punya anak, sedih tak? Punya anak, Mira, senang nggak? Ketika punya anak senang, satu punya anak senang. Ketika kemudian anak meninggal, sedih kembali. Senang, sedih, duka, bahagia tidak di dalam kehidupan dunia. Itu hanyalah sifatnya sementara. Tidak ada yang kalau kemudian yang abadi di mana? Ya di surga nanti. Surga. Kenapa kemudian semua potret dari dunia itu adalah bagian dari kesusahan? Dunia fitnah. Dunia itu tempatnya ujian dan cobaan. Ada orang diuji dengan hartanya, ada orang yang diuji dengan tidak punya harta. Semuanya adalah ujian. Kalau kemudian kita adalah orang mukmin yang benar, maka kemudian kita menganggap bahwa setiap yang kebahagiaan yang kita terima itu adalah ujian dari Allah. Kesedihan yang kita terima pun juga ujian. Hingga kemudian banyak orang dalam praktek menghadapi ujian-ujian Allah inilah yang kemudian berbeda-beda. Ada orang yang ingat Allah luar biasa, ketika dipuji oleh Allah nggak punya apa, bangkrut, ingat Allah. Tapi ketika kemudian usaha itu besar, punya usaha, punya pabrik, punya uang banyak, justru tidak ingat kepada Allah. Hal itu adalah ujian. Ada orang yang dikasih harta banyak, besar, tapi tetap ingat kepada banyak. Di tahun itu kaya, Nabi Sulaiman itu kaya, Abdurrahman bin Auf itu kaya, Abu Bakar itu kaya, Umar itu kaya, seluruh sahabat itu. Tapi semua kekayaan itu hanya dianggap sebagai ujian dari Allah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang berbeda. Ulama mengatakan begini, andainya saya hidup, kehidupan saya berada di dunia itu, seandainya saya menemukan kebahagiaan, senangan, seperti tadi, punya anak, punya uang, dan lain sebagainya, itulah sifat kebetulan saja. Jika kita merasa bahagia, itu adalah kebetulan kita berada dalam posisi bahagia. Kalau seandainya kemudian kita berada dalam kesedihan, dalam kesusahan, maka sejatinya dunia yang begitu. Itu kalau ulama-ulama sufi menghadapi nikmat itu modelnya begitu, menghadapi kesusahan modelnya gitu. Usah kemudian kita heran, kenapa sih ada orang yang sholatnya luar biasa, tapi kok kaya-kaya? Kenapa orang yang sholatnya sudah luar biasa, kok usahanya bangkrut? Tidak usah heran dengan itu. Karena ketika dia berada dalam ketaatan, justru itu yang menjadi satu nikmat yang luar biasa. Persoalan kemudian harta hilang, bangkrut dan lain sebagainya, itu adalah kembang dunia. Kalau orang Jawa bilang kembangnya dunia, kembangnya dunia itu ya kesusahan. Kalau sampai mencari kebahagiaan di dunia, akan pernah dapat. Dimanapun sampai cari. Makanya kemudian Abu Ja'far As-Shadiq mengatakan begini, "Man talaba malam yuhlak,
aba nafsahu wa lam yurzak. Man barang siapa talaba yang mencari malam yuhlak sesuatu yang tidak pernah dicipta oleh Allah di dunia ini, aba nafsahu maka dia sudah menjadikan dirinya lelah, koyo oleh rezeki hanya untuk bahagia. Tak bisa bahagia. Dapat rezekinya, dia kalau toh bahagia itu hanya sementara. Aba nafsahu maka dia hanya sekedar melelahkan dirinya, walam yurzak dan tidak akan pernah ditemui namanya kebahagiaan. Apa yang tidak dicipta itu ilalahu wa madaka. Ilalahu ditanya Ja'far As-Shadiq itu, wa madaka apa itu yang Ja'far As-Shadiq lam yuhlak itu, sesuatu yang tidak dicipta di dunia itu apa? Maka kemudian olah ar-roha di dunia, bahagiaan di dunia, senangan di dunia. Kalau sampai mencari kesenangan di dunia, kebahagiaan di dunia, dari ujung timur sampai ujung barat, tidak akan pernah Anda temukan kesenangan itu. Bahagiaan itu tidak akan pernah ditemukan. Karena dunia itu adalah fitnah, tempatnya ujian para orang-orang yang beriman. Kalau Ja'far As-Shadiq mengatakan roha dunia itu lam yuhlak, tidak pernah dicipta oleh Allah. Bahagiaan yang kita cari dunia itu tidak akan pernah kita temukan. Mana kita ketemu dengan kebahagiaan itu? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan kita sekarang hanya sementara. Sedihan kita sementara. Makanya ketika ada orang sedihnya luar biasa, putus pacarnya, anaknya ingkar dan lain sebagainya, sedih luar biasa sampai kemudian bunuh diri. Itu orang-orang yang tidak beriman. Bagaimana orang yang beriman menghadapi kesedihan-kesedihan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada diri kita? Jadikan kesedihan itu adalah kembang dari kehidupan. Selama kita hidup di dunia, pasti kita akan mengalami yang disebut dengan zaman masa. Dalam umur ini, tentang umur kita mulai dari dewasa sampai hari ini, lebih banyak kesedihannya apa lebih banyak bahagianya? Hampir semua itu adalah lebih banyak kesedihan. Kesedihan dalam arti tidak sesuai dengan keinginan kita. Hampir semua kehidupan kita sekalipun tidak 100%, kita sudah bikin perencanaan yang luar biasa sesuai dengan keinginan. Paling yang sesuai 1, 2, yang lainnya tidak. Kenapa tidak sesuai? Kembangnya dunia ya begitu. Sedihan dan kesusahan yang berada di dunia ya begitu. Selama kita masih hidup di dunia, itulah. Ulama kemudian mengatakan talabur roha fid dunya muhal. Mencari kebahagiaan dan kesenangan di dunia itu muhal. Tidak akan pernah terjadi. Kalau sampai ada dari kita atau tetangga kita yang ingin kerja di mana, kemudian dengan bekerja kita mencapai kebahagiaan yang luar biasa, mungkin di dalam kebahagiaannya dia akan mencapai di rezeki, tapi di sisi yang lain dia pasti akan melakukan yang namanya kesedihan. Tidak ada kebahagiaan yang abadi. Hanya kita harus melihat. Kenapa kemudian tidak ada kebahagiaan abadi di dunia? Kenapa kemudian kembangnya dunia itu adalah kesedihan dan ketidakpastian? Li'anna tajalliyat al-jalaliyah aksarum min tajalliyat jamaliyah. Kita tahu kemarin bahwa sifat Allah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah jalal, yang kedua adalah jamal.
Kenapa banyak kesedihan dan banyak aturan-aturan yang berada di muka bumi ini? Di anna tajalliyat, karena tajallinya Allah yang sifat jalal itu aksarum min tajalliyat jamal, lebih banyak, lebih besar dari tajalliyat sifat Allah yang si sayang, senang, memberikan rahmat, memberikan maghfirah, memberikan keuntungan pada manusia, itu diberikan oleh Allah. Rezeki yang banyak diberikan oleh Allah kepada diri kita, tapi itu jamal, lebih banyak al-qahhar, al-aziz, al-jabbar, lebih banyak al-jalalnya. Apa jalal? Aturan-aturan yang mengikat manusia agar kemudian manusia itu selamat dari fitnah dunia, sehingga kemudian kita mencapai pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya diingin. Al-wajib alaika an ta'rifa subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita tahu bahwa sifat yang halal itu lebih banyak dari sifat jamal di muka bumi ini, maka wajib hukumnya bagi kita anta rifa subhanahu wa ta'ala untuk tahu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil jalali wal jamal, dengan jalal dan jamal. Apa? Kalau seandainya kita berada dalam kesedihan, maka anggaplah itu adalah sesuatu ujian yang diberikan Allah kepada diri. Jangan menyalahkan orang lain. Ini yang kebanyakan kan. Kita kalau sudah kena musibah, yang disalahkan siapa? Orang lain. Dan tidak masuk akal lagi, banyak yang menyalahkan Allah. Enggak masuk akal. Menyalahkan orang lain saja atas musibah yang kita derita itu tidak masuk akal, apalagi menyalahkan. Nanti orang yang menyalahkan orang lain dan menyalahkan Allah itu adalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak memahami kepada sifat. Kalau kita tahu bahwa musibah itu adalah ujian dari Allah, maka jadikan musibah yang menimpa kita itu sebagai alat untuk selalu dekat dengan. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita. Kita diberikan uang rezeki yang banyak, kita diberikan kemampuan masih berbicara, diberikan kemampuan untuk bisa berjalan, kita diberikan kemampuan untuk berzikir seperti ini. Ini adalah nikmat Allah yang sifatnya jamal. Jadikan ini sebagai perantara untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Siapa yang mengutus kita untuk datang ke sini? Enggak, saya enggak pernah mengutus. Mengutus adalah Allah, yang menggerakkan adalah Allah, sehingga kemudian kita hidup dan berkumpul di majelis ini hanya untuk berbicara persoalan-persoalan ilmu pengetahuan. Bukan dari siapa. Kalau orang kemudian berpikir semua nikmat Allah itu adalah dari jamalnya Allah, maka tidak ada manusia yang bernikmat. Tidak akan ada orang yang kufur nikmat. Kenapa kita kufur nikmat? Banyak orang-orang yang kufur nikmat, menganggap rezeki, nikmat yang diberikan Allah itu sebagai usaha hasil dirinya sendiri. Orang model begitu itu kalau dalam bahasa Islam kacau. Wa in kunta la ta'rifa illa bil jamal. Ada manusia itu hanya taunya kepada nikmat Allah. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat itu ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Mesti dikasih nikmat alhamdulillah, dikasih cobaan. Jalillah. Dikasih cobaan.
Kenapa tidak mengatakan alhamdulillah? Ya alhamdulillah, dikasih cobaan alhamdulillah. Dikasih kesusahan alhamdulillah, dikasih kaya alhamdulillah, dikasih miskin bisakah alhamdulillah? Saya mikir loh. Berat. Iya. Berarti kita masih berada dalam ingkun tala ta'rifa illa bil jamal. Kita tidak pernah tahu bahwa kita masih belum tahu kepada sifat jalalnya Allah. Yang kita tahu hanyalah sifat jamalnya. Yang kita tahu adalah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan kemudian kita ingat kepada Allah. Sedangkan yang susah-susah itu tidak pernah ingat kepada Allah. Ada yang model begitu. Kalau itu yang kemudian terjadi, fa anta min jumlatil awam, maka itu adalah bagian dari orang-orang awam. Nanti kita adalah orang. Kalau nikmat dikasih nikmat enggak alhamdulillah, enggak mensyukuri, enggak menjadikan dia dekat dengan Allah, dikasih kemelaratan juga tambah jauh dari Allah, itu lebih jelek daripada orang. Adakah orang begitu? Banyak. Kasih harta mabuk-mabuan. Kasih harta banyak, maka kemudian harta tidak dijadikan sebagai wasilah menuju Allah, tapi harta dijadikan untuk foya-foya, untuk menunaikan seluruh syahwat yang ada dalam diri. Banyak, sangat. Berarti dikasih nikmat tidak ingat kepada Allah. Dikasih melarat tidak ingat kepada Allah. Itu lebih parah daripada Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana kemudian kita mengerti, menghadapi situasi yang model begitu? Wal ma'rifatu bil jalal wa husnul adab ma'allah. Jika kemudian kita dikasih sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dikasih oleh Allah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Anak kita, kalau kita punya anak, semuanya ingin anak kita pintar di Al-Quran, orang alim dan lain sebagainya. Nyatanya alim orang, pintar yoga, tidak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana kalau kemudian kita menghadapi realitas seperti itu sebagai kembang dunia ini? Maka wal ma'rifatu bil jalal wa husnul adab Allah. Maka harus husnul adab, positive thinking pada Allah. Dengan cara apa? Birridho wa taslim innahu min wahidil qahar. Dengan ridho dan menerima. Mana sih ridho dan menerima? Saya disakiti. Kalau seandainya saya disakiti oleh orang, Anda disakiti oleh orang, difitnah oleh orang dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghadapi ridho? Anggaplah itu bagian dari jalannya Allah yang diberikan kepada kita sebagai satu bentuk ujian, maka kita harus bersikap ridho dan menerima terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang. Ridho dan menerima atas cacian orang lain. Ya. Syaratnya diam. Ridho wa taslim itu harus ya. Beda kalau saya ridho, Pak, dicaci oleh orang lain mengatakan bla 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 bla, saya ridho dengan itu. Tapi saya kemana-mana cerita itu, berarti tidak ridho. Kemana-mana saya cerita kesedihan, kemana-mana saya cerita kesusahan, berarti tidak ridho dan tidak menerima kepada pemberian. Kayak kalau di dalam bahasa Jawa ada yang disebut ngeluh. Ada pepatah Jawa itu dengan ngeluh. Coba
bersuluk. Ojo bersuluk. Terhadap apapun. Sesuatu yang diberikan Allah kepada diri kita. Ojo bersuluk. Ojo sambat. Usah sambatnya kepada Allah. Adunya kepada Allah, bukan kepada manusia. Disebut dengan ridho wat. Makanya orang-orang Jawa dulu, orang-orang ulama dulu dengan menggunakan bahasa Jawa itu luar biasa kalau kita paham. Sayangnya kita hari ini banyak yang sudah lupa dan melupakan pepatah-pepatah Jawa yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir. Idza kana yaumul jumati. Ketika karena ada yaumul jumati, yaumul kiamati, pada hari kiamat. Ini hadisnya panjang, tapi sambil sedikit. Pada hari kiamat nanti, ambatallahu ta'ifatan min ummati. Ambata memberikan, menumbuhkan Allah ta'ifatan kepada sayap min ummatin dari salah satu umat. Setelah hatta fayatiru min kuburihim, maka kemudian dia terbang. Jadi besok itu ada satu umat yang diberikan oleh Allah. Ini bukan kata saya, kata Nabi. Diberikan sayap oleh Allah. Sayap. Kemudian beliau terbang. Umat itu terbang dari mana? Min kuburihim ilal jinan, dari kuburnya. Jadi ketika hari kebangkitan dia kemudian bangkit, dikasih sayap oleh Allah, terbang dia menuju ilal jinan, yaslihuna biha wa yata'awanu biha kaifa sahum. Maka kemudian di dalam surga dia bermain, bersenang-senang, kehidupan surga. Kemudian bercengkrama dengan bidadari dan lain sebagainya seperti yang diceritakan. Dia bercengkrama, umat yang dikasih sayap. Maka kemudian fattaqulu lahu al malaika. Maka kemudian ketemu dengan malaikat. Malaikat bertanya, "Ara'aitum hisab?" Apakah kamu tahu tentang hisab? Apakah kamu melihat tentang hisab? Yaquluna ma ra'aina hisaban. Maka mereka berkata, ma ra'aina hisaban, saya tidak melihat hisab. Berarti apa? Umat tadi yang dikasih sayap terbang masuk surga tanpa tidak tahu. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Wa taqulu lahum, kemudian malaikat bertanya lahum kepada mereka, hal jurtum sirat, apakah kamu berjalan dan meniti jembatan sirat? Nah, besok kan ada sirat tuh untuk masuk ke dalam surga. Apakah kamu kemudian meniti sirat itu? Taqulu nama ra'aina siratan. Tidak pernah mereka menjawab, saya enggak melihat sirat. Tidak pernah melihat jembatan itu menuju surga. Ya tanpa dihisab, dia tidak melewati. Taqulu lahum ra'aitum jahannam. Apakah kamu tahu melihat jahannam itu? Neraka. Nah, kalau di dalam kisah-kisah untuk mencapai surga ada sirat yang membentang di atas neraka, kemudian kita berjalan dan setelah kalau banyak dosanya jatuh dan masuk neraka. Berarti tahu kan melihat jahannam. Kemudian ditanya itu, "Fataqulu lahum ra'aitum jahannam?" Apakah kamu melihat neraka jahannam itu? Yaqulu nama ra'aina say'an. Mereka menjawab, saya enggak melihat sesuatu apa-apa. Ini umat
umat yang luar biasa dan umat yang sangat istimewa. Arwahina saya nggak melihat sesuatu apapun. Taqulu lahum, maka kemudian malaikat bertanya kepada mereka, min aina ummati, dari umat yang mana kamu ini? Ia adalah manusia yang tanpa hisab, umat yang tanpa hisab, umat yang tanpa melalui sirat, juga tidak pernah melihat yang namanya neraka jahanam. Kemudian ditanya oleh malaikat, min aina ummati, dari umat yang mana? Aina ummati antum fayaquluna ummati nabi ummatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umatnya Nabi. Umatnya Nabi Muhammad. Maka kemudian di selanjutnya malaikat bertanya, apa amalanmu sehingga kemudian sampai memiliki keistimewaan sebagai umat yang masuk surga tanpa tahu kepada neraka, masuk surga tanpa melalui jembatan Shirathul Mustaqim, tanpa tadi dihisab, langsung bisa masuk surga. Amalannya apa? Maka dia hanya mengatakan, ya quluna ridho, dia hanya ridho wa taslim, dan menerima apa yang diberikan Allah kepada dirinya. Modal hidup untuk masuk surga kalau dalam hadis ini adalah ridho dan menerima. Ridho terhadap seluruh pemberian Allah, baik itu nikmat yang enak maupun nikmat yang tidak. Ridho dan menerima itu adalah modal bagaimana kemudian kita memiliki sayap besok diberikan Allah untuk selalu terbang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat pilihan yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sayap yang diberikan sayap oleh Allah, dan kita masuk surganya Allah bi ghairi hisabin, melalui sirat, juga harus melihat akan amin ya rabbal alamin. Akhiri Allahumma fiqna bi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.